Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, bagi adik-adik kami semua, selamat datang di channel ini, selamat datang di website kita di ruangparabintang.com. Bagi adik-adik kami yang ingin mencoba di Politeknik, silakan boleh mendownload soal-soalnya, kumpulan soal-soalnya di website ini. Nah, boleh adik-adik lihat di sini ada soal asli ujian mandiri untuk Politeknik ya, silakan di-download dan ingat soal-soalnya adalah soal-soal yang berulang dan hampir-hampir mirip seluruhnya. Adik-adik tinggal mempelajarinya, kemudian mengulang-ulang kembali dan membahas soal di channel kita. Kemudian adik-adik juga bisa mempelajari soal-soal yang sudah lama karena ini sangat penting buat adik-adik kami semua. Nah, jadi adik-adik bisa download di sini, ini soal-soalnya. Dan ingat soal-soal ini adalah soal-soal yang hampir sama, cuma dia posisi yang diacak. Jadi adik-adik bisa download dan jangan lupa boleh dilihat pembahasannya di channel kita. Terima kasih kepada adik kami semua, semoga sukses di ujian mandiri atau ujian apapun yang berhubungan dengan Politeknik. Semoga sukses, jangan lupa di subscribe channel ini dan jangan lupa di share terlebih dahulu kepada teman-teman yang lain karena berbagi itu indah. Jangan lupa, terima kasih, salam para bintang, let's kita coba jawab soalnya sekarang di video ini. Oke, langsung saja kita coba bahas soal asli dari soal UMPN. Nah, jadi soal UMPN ini kan hampir-hampir sama. Jadi, saya coba bahaskan yang dari Politeknik Negeri Bandung ya. Nanti untuk video berikutnya lagi saya akan buat prediksinya yang asli untuk kalian semua pecinta Politeknik Negeri. Nah, di sini saya akan coba soal nomor satu. Nah, di sini yang ditanya adalah 3 akar 2 dikurang 2 akar 3 per akar 6. Nah, jadi ini kita coba jawab. Nah, ini soalnya adalah merupakan bentuk akar. Nah, 3 akar 2 ya dikurang 2 akar 3 dibagi dengan akar 6 gitu kan. Maka boleh ini kita coba rasionalkan menjadi 3 akar 2 dikurang 2 akar 3 per akar 6 kalikan dengan akar 6 per akar 6 gitu ya. Nah, ini sama dengan jadinya 3 akar 2 dikurang 2 akar 3 kemudian kali akar 6 per 6 bisa ya, karena akar 6 kali akar 6, 6. Oke, nah ini kita kalikan jadinya 3 kali akar 2 kali akar 6, akar 12 dikurang. Ini menjadi 2 akar 18 ya, dibagi dengan 6. Nah, ini sama dengan 3 kali akar 12 itu kan akar 4 dikali 3. Jadi akar 4 dikali 3, isi ya, kurang 2 kali akar 9 kali 2. Paham ya? Dibagi dengan 6. Nah, ini menjadi 3 kali akar 4 itu 2, akar 3 nggak ada gitu. Kurang 2, akar 9 3, akar 2 tidak ada. Berarti ini kita buat jadinya 6. Nah, jadi di sini 3 kali akar 2 kan 6 akar 3 dikurang 6 akar 2 dibagi dengan 6. Nah, ini coret aja. 6 bagi 6 ya tinggal 1 jadinya akar 3. Kurang, ini juga gitu, jangan cuma ini yang dibagi. Ini juga dibagi. 6 bagi 6 juga 1, di sini akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 3 dikurang akar 2. Jawabannya adalah D ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nilai X1 tambah X2 yang memenuhi persamaan. Nah, di sini ada persamaannya 9 pangkat X dikurang 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, jadi ini yang ditanya adalah jumlah X1 tambah X2. Nah, ini bisa kita buat gini. 3 pangkat 2 di pangkat X, bisa ya, kurang 12 kali 3 pangkat X tambah 27
sama dengan 0 ya, bisa ya. Ini boleh saya buat menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya yang di luar. 12 kali 3 pangkat X tambah 27 sama dengan 0. Jadi kita misalkan 3 pangkat X itu adalah Pi gitu ya. Jadinya ini menjadi Pi kuadrat kurang 12Pi tambah 27 sama dengan 0. Ini kita faktor, Pi kali Pi kurang 9, Pi kurang 3. Nah, karena min 9 tambah min 3 min 12, min 9 kali min 3 27. Berarti Pi-nya 9, Pi-nya 3. Nah, tadinya 3 pangkat X ya kan sama dengan Pi, benar ya? Nah, ini tadi. Jadi yang pertama, ketika Pi-nya 9, maka 3 pangkat X adalah 3 pangkat 2. Nah, ini sama, maka X-nya adalah 2. Ketika Pi-nya sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 1. Nah, kita misalkan X1, yang ini X2 ya. Berarti ini X1, ini X2. Nah, X1 tambah X2 jelas 2 ditambahkan dengan 1, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lanjut di soal nomor 3 ya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah X tambah C sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 3, maka nilai C sama dengan min 2, min 1, 1, 2, 3. Oke, langsung kita coba jawab ya. Nah, ini X kuadrat ditambah X ditambah C sama dengan 0. Akar-akar alfa dan beta. Ingat, A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah C gitu. 1, 1, C. Oke. Nah, ingat yang perlu adik-adik pahami, alfa tambah beta rumusnya ya min B dibagi A. Sedangkan alfa kali beta rumusnya adalah C dibagi A. Nah, kemudian diketahui di soal alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu adalah 3. Nah, kalau kita ingat rumusnya ini, konsepnya adalah alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta sama dengan 3. Nah, jadi adik-adik tinggal masukkan. Nah, ini jadinya kan min 1 per 1 min 1. Nah, ini C dibagi 1 berarti C. Nah, langsung min 1 kuadrat dikurang 2 kali C sama dengan 3. 1 kurang 2C sama dengan 3. Min 2C sama dengan 3 kurang 1, 2. C sama dengan 2 bagi min 2 berarti min 1. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Oke, next di soal nomor 4. Pada segitiga ABC, sisi A 7, sisi B 3, sisi C 5, maka nilai sin A min setengah akar 3, min setengah akar 2, setengah akar 2, dan setengah akar 3. Oke, nah ini kita coba jawab. Nah, ini kalau kita gambarkan segitiganya ada di kami semua. Ini A, ini B, ini C. Maka inilah A, inilah B kecil, inilah C kecil. Nah, A-nya katanya 7. Kemudian B-nya adalah 3, C-nya adalah 5. Nah, dari sini kita yang ditanya adalah nilai dari sin alfa ya, atau sin alfa. Berarti di sinilah itu ya. Nah, yang pertama kita harus cari dulu untuk ini adalah aturan kosinus. Pakai aturan kosinus kita mencari kosinus alfa. Nah, kosinus alfa adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali B kali C gitu ya. Nah, B-nya 3 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 3 kali 5. Jadi ini 9 tambah 25 dikurang 4, 9 per 6 kali 5 berarti 30 ya. 30, oke 30. Nah, ini 34 dikurang 49 berarti 34 dikurang 49 per 30.
Nah, ini adalah min 15 per 30 atau min setengah. Itu adalah kosinusnya. Nah, untuk mencari sinus, maka adik-adik boleh gambarkan segitiga siku-siku. Karena kosinus alfa min setengah akar 2, berarti ini mungkin di kuadran kedua atau di kuadran ketiga. Ini kuadran kedua ataupun di kuadran ketiga, gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat berarti cos itu kan samping per miring. Jadi sampingnya 1, miringnya 2. Berarti di sini bisa kita hitung, ya kan? Nah, berarti depan ya, depan. Depan sama dengan akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadinya akar 3. Berarti sinus alfa itu adalah sin demi. Berarti akar 3 dibagi dengan 2. Berarti setengah akar 3. Karena ini di kuadran kedua, maka nilai sinusnya positif, ya kan? Nah, nilai sinusnya positif. Nah, di sini boleh kita perhatikan karena gambarnya di sini adalah kemungkinannya sudut lancip, ya. Sudut lancip ada berapa biji, maka pastinya ini kalau kita pastikan berarti dia di kuadran kedua. Nah, karena kemungkinan memang bisa juga ini gitu kan. Tapi karena di sini dia negatif, maka kemungkinannya dia bisa juga dia negatif ini, bisa juga dia positif. Nah, kesimpulannya kita ambil bahwasannya ini berada di kuadran kedua. Karena kalau dia kosinus alfa min setengah, berarti sudah 180 dikurang 60 udah 120 derajat kan? Nah, ini udah 120 derajat gitu. Jadi di kuadran kedua gitu, di kuadran kedua nih. Oke? Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Oke, demikian cara menyelesaikannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 5 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan sin 3X ditambah sin X sama dengan 2 cos X untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi per 2 adalah, ini adalah merupakan persamaan trigonometri ya. Nah, ini sin 3X ditambah sin X, ini sama dengan 2 cos X. Nah, kita ingat rumus daripada sin A ditambah dengan sin B. Rumusnya adalah 2 sin A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Oke, nah ini kita coba sesuaikan ke rumus ini. Ya, ke pernyataan yang ada di sini. Jadinya 2 kali sin, ya kan? 3 tambah 1, 4 dibagi 2. Ini kita buat di sini, oke? Kali cos, ya. 3 kurang 1, 2 berarti 2x per 2 sama dengan 2 cos x, oke? 2 sin 2x kali ini adalah cos x sama dengan 2 cos x. Nah, 2-nya bisa kita coret, tapi cos x-nya jangan ya. Ini kita buat ini sin 2x cos x kurang cos x gitu ya, sama dengan 0. Nah, jadi di sini yang bisa kita keluarkan itu adalah cos X-nya. Ini sin 2X-nya dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti cos X-nya 0, sin 2X-nya menjadi 1. Nah, oke. Sekarang kita langsung masukkan ke persamaannya. Nah, berarti cosinus X itu sama dengan 0 tadi kan? Berarti cosinus X sama dengan cosinus 90. Karena dia kita lihat di kuadran pertama juga. Berarti X-nya adalah 90 tambah K kali 360 kan? Jadinya berarti kalau ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 90. Atau boleh kita bilang pi per 2 ya. Tapi kalau K-nya 1 udah 450. Nah, ini sudah dilarang di sini. Itu dia. Satu lagi kalau dia yang minus juga gitu. Karena emang ada satu lagi ini yang minus, dari minusnya dari sini. Cos X sama dengan 0, berarti cos X sama dengan cos 90, maka X-nya adalah min 90 tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau K-nya misalnya kita ambil 0, maka nggak memenuhi. Kalau K-nya 1, maka X-nya sekitar 270. Nah, itu kan sudah tidak di sini, karena ini X yang diminta itu lebih besar dan lebih kecil dari 90 gitu. Nah, jadi yang pertama 90 kan.
Oke, itu dia. Nah, berikutnya setelah ini kalau kita coba ini lihat di sini kan ada sin 2x nih. Ini coba kita hapus ya. Nah, jadi di sini sin 2x-nya ya kan sama dengan 1. Berarti kan sin 2x-nya otomatis ini sin 90 kan? Nah, berarti kita buat berarti 2x sama dengan 90 derajat tambah k kali 360. Jadi kalau kita bagi 2, berarti x-nya ini 45 tambah k kali 180. Nah, kalau kita ambil k-nya 0, masih dia 45 gitu. Kalau k-nya 1, sudah 225. Oke. Nah, jadi yang memenuhi ini kan tidak memenuhi lagi, berarti ini yang memenuhi. Jadi pertama yang tadi ini jadinya pi per 4 ya. Nah, yang ini pi per 2, satu lagi dia pi per 4 gitu. Nah, untuk yang satu lagi memang ada satu lagi nih, berarti di sini 2x sama dengan 180 kurang 90 tambah k kali 360 kan sama aja. Nah, jadi nggak usah kita lanjutkan yang ini. Nah, jadi jawabannya pi per 2 dan pi per 4. Pi per 4 dan pi per 2 jawabannya E ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6 ya. Pada gambar ini, segitiga OAB siku-siku di O. OA 12 cm dan OB 6 cm. Luas persegi OCDE adalah berapa cm? Nah, di sini A9, B12, C16, D18, E20. Nah, jadi dari gambar ini kita akan gunakan konsep yaitu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, jadi gambar ini sekarang berarti bisa juga dia di sini, ya kan, kemari. Nah, berarti ini yang nilai yang ditanya. Nah, bisa juga kemarin ini pemisalan aja karena nggak ada batas. Nah, tetapi di sini perlu kita pahami katanya ini 6 gitu ya. Jadi kita misalkan di sini adalah titik x, y yang artinya panjangnya kemari berarti x, tingginya adalah y. Nah, otomatis kalau kita cek ini berarti 6 kurang y dong kan. Yang ini berarti jadinya karena ini panjangnya 12, yang ini kemari 12, maka ini menjadi 12 kurang x gitu. Ya. Ini tadi 6 ya. Nah, sekarang kita coba gunakan konsep perbandingan. Nah, konsep perbandingan yang mana kita banding gitu ya. Berarti gini, BE ya, BE dibanding dengan OB sama dengan di sini berarti OC ya. Jadi kan BE dibanding dengan ini, kemudian ED ya, ED dibanding dengan OA gitu. Jadi BI-nya 6 kurang Y banding 6 sama dengan X. Kenapa X? Karena panjangnya ini sama dengan ini kan. Nah, dibagi 12. Ini kita coret di sini 1, di sini 2. Nah, kita kali silang berarti 12 dikurang 2Y sama dengan X. Itu persamaan pertama. Nah, jadi untuk di sini luas daripada OCDE itu adalah X kali Y. Jadi supaya dia maksimum, supaya ini menjadi maksimum, maka luas OCDE itu turunannya harus 0 gitu. Jadi kita ganti saja, ganti X-nya jadi seperti ini. 12 dikurang 2Y kalikan dengan Y sama dengan 0 ya. Kalikan 12Y kurang 2Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bukan sama dengan 0, salah ya. Ini jangan dulu 0 ya, ini. Nah, ini luas ya, ini luas salah. Ini luas. Oke. Nah, berarti luas aksen sama dengan 0. Berarti jadinya turunan dari sini jadi 12 dikurang 4Y sama dengan 0. Maka 4Y sama dengan 12, Y-nya jadinya 3. Nah, kalau Y-nya 3, maka adik-adik boleh ganti kemari. Nah, di sini kan X-nya adalah 12 dikurang 2Y. 12 dikurang 2 kali 3 ya. Berarti 12 dikurang 6 berarti 6. Nah, jadi luas tadi kan X kali Y ya. Berarti X-nya 6, Y-nya 3. Berarti 18. Jadi luasnya adalah 18. Seperti itu dia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.
Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 7 ya. Persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat kurang 2x ditambah y kuadrat kurang 2y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis y sama dengan x adalah. Nah, jadi boleh kita lihat ini menggunakan persamaan lingkaran. Nah, jadi yang perlu adik-adik ingat adalah, karena ini konsepnya materi-materi SMA, jadi ingat persamaan lingkaran, ya kan, persamaan lingkaran. Nah, ini bisa kita ingat konsepnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada garis. Jadi ingat kalau ada misalnya garis katanya tegak lurus ya, tegak lurus, maka adik-adik ingat konsepnya gradien 1 kali gradien 2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi adik-adik di sini bisa cari gradiennya. Kalau y sama dengan ax, maka gradiennya adalah koefisien daripada x tersebut, berarti a gitu kan. Nah, jadi di sini bentuk soalnya kan sedikit berbeda. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke persamaan garis. Nah, apa persamaan garisnya? Berarti y kurang y1 sama dengan m kali, atau boleh sini buat y kurang b aja, y kurang b, m dikali x kurang a plus minus r akar dari m kuadrat tambah 1 seperti ini. Nah, a kecil itu pusat di x. Nah, kemudian biarlah pusat di y gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari, berarti x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x kurang 2y sama dengan 0 gitu ya. Seperti ini susunannya. Nah, jadi di sini a besarnya min 2, b besarnya adalah min 2 juga. Berarti a kecil itu min setengah dari sini. Min setengah dari min 2. Berarti 1. B-nya juga demikian, min setengah dari B besar ini, min 2, berarti juga 1. Jadi pusat itu jelas adalah 1,1. Bisa ya? Nah, sedangkan jari-jari itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Nah, di sini C-nya 0 gitu ya, karena nggak ada C-nya. Jadi R-nya adalah akar dari A kecilnya tadi 1 ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 0. Berarti akar 2. Oke, jadi jari-jarinya sudah. Nah, sekarang kita tinggal masuk. Nah, karena tadi katanya tegak lurus, maka kita cari dulu. Ini gradiennya berarti M, kita misalkan ini Y1, maka M1-nya adalah 1. Nah, jadi otomatis M2-nya adalah min 1. Kenapa? Karena min 1 bagi 1 ya. Nah, kita masukkan kemari nih. Nah, oke. Kita langsung masukkan kemari ya. Jadinya, Y dikurang. B-nya tadi berapa? 1 ya. Oke, M-nya tadi di sini ya min 1. Oke. X-nya kurang 1 dong ya kan. Kemudian plus minus ya. R-nya berarti ini akar 2. Kemudian ini menjadi M kuadrat. Ya kan di sini M kuadrat. M-nya kan 1. Min 1 ya. Min 1 kuadrat berarti 1 tambah 1. Jadinya Y kurang 1 sama dengan ini kalikan nih. Min X. Ya min X ditambah 1 plus minus. Ini kan akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. Oke. Nah, jadi kita susun nih, yang pertama boleh yang plusnya dulu, terserah kita ngambilnya di sini. Gini kita geser aja ke sini. Kita ambil yang plusnya dulu ya. Oke. Jadinya saya ambil plus ini geser kemari jadi X tambah Y, ini tambah 1 jadi kurang 2 ya. Kemudian di sini kurang 2 lagi sama dengan 0. Berarti X tambah Y, boleh saya geser ini kemari jadi 4. Boleh ya. Nah, ini saya geser ke sini 4. Jadi di sini sebenarnya udah ada jawabannya, E ya. Nah, itu dia. Kalau yang minusnya satu lagi, yang ini. Berarti X ditambah Y kurang 2, jadi tambah 2 sama dengan 0. Jadi X tambah Y-nya adalah 0. Di sini nggak ada jawaban. Jadi yang kita ambil itu adalah E-nya ya. Oke, demikian caranya. Oke, sekarang kita lanjut ya di soal nomor 8. Nah, di sini min 1 2 matriks nih ya, min 1 2 min 2 3 x 5 6 7 8 matriks X. Nah, oke, yang pertama kita coba bahas dulu konsepnya ya kan. Nah, mana tahu sudah lupa dari kami semua ya. Nah, oke, jadi gini nih. Kalau A dikali X sama dengan B gitu ya.
Maka kalau ditanya X berarti A inverse kalikan dengan B gitu ya. Jadi A inverse kalikan dengan B. Gimana, masih ingat nggak dengan A inverse gitu ya? Nah, oke, kalau misalnya matriksnya A, B, C, D, maka kalau ditanya A inverse, ingat satu per determinan daripada A kalikan dengan A joinnya. Berarti D buat kemari, A-nya buat kemari, negatifkan min B ini juga gitu. Oke, bagaimana dengan determinan? Ingat nggak nih? Determinan A, saya coba A kali D, ya. A kali D kurang B kali C gitu ya. Nah, jadi inilah konsep-konsep yang kita pakai di sini nih. Bisa ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang langsung kita jawab, Dik. Ya, berarti jadinya ini saya buat min 1, 2, min 1, 2, min 2, 3, X sama dengan 5, 6, 7, 8 gitu ya. Berarti X sama dengan, berarti ini nih, min 1, 2, min 2, 3, inverse dong kan, dikali 5, 6, 7, 8. Oke, nah sekarang kita inverse kan 1 per, langsung, min 1 kali 3, min 3, 2 kali min 2, iya, berarti ini kan kurang nih, berarti di sini kurang 4 gitu kan. Kemudian yang ini pindahkan 3 min 1, ini negatifkan, min 2 yang ini menjadi 2. Di sini 5, 6, 7, 8. Oke, yang ini kan jadi kurang-kurang jadi plus. Jadi 4 kurang 3 ya 1. Jadi kita tulisnya gini aja, 1 per 1 ya. 3 min 2, 2 min 1. Di sini 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ya. Oke, langsung kita kalikan. Caranya tinggal kita begini. Oke, nah tergantung adik-adik caranya gimana ya. 3 kali 5, 15 ya. 15, oke. Min 2 kali 7, min 14. Oke. 3 kali 6, 18. Min 2 kali 8, min 16. 2 kali 5, 10. Min 1 kali 7, min 7. 2 kali 6, 12. Min 1 kali 8, ya min 8. Oke, berarti ini jadinya 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Iya, luar biasa jawabannya ya. 1, 2, 3, 4. Iya, iya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal nomor 9 ya. Bapak, ibu, dan 3 orang anaknya pergi menonton film dan memesan 5 buah tempat duduk yang berdampingan dalam satu baris. Jika anak-anak harus duduk di antara bapak dan ibunya, maka jumlah kemungkinan tempat duduk gitu ya. Nah, jadi 6, 8, 10, 12, 24. Nah, jadi konsepnya kan berarti kita ingat adalah pengisian tempat tersedia. Nah, jadi adik-adik mungkin di SMA sudah bahas ini. Nah, di sini kita akan buat dulu posisinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini misalnya tempat duduknya ya. Nah, sekarang katanya kalau misalnya jika anak-anak harus duduk di antara orang tua kan gitu kan. Nah, berarti otomatis ayah di sini, ibu di sini kan gitu. Atau kalau enggak ayah di sini, ibu di sini, ayah di sini gitu. Jadi misalnya ini kursi pertama, kursi kelima. Jadi memang ayah harus di pinggir gitulah kira-kira. Ayah dan ibu harus di pinggir, mereka bisa pindah-pindah. Nah, si anak ini kan anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu kan. Ini juga bisa pindah-pindah ya. Nah, tapi kita perhatikan. Nah, jadi di sini kemungkinannya, jadi kemungkinannya bisa ibu duduk di sini. Berarti bisa dua orang di sini duduk, bisa ayah, bisa ibu. Nah, berarti kalau duduk ayah berarti tinggal ibu di sini. Nah, si anak bisa tinggal di sini, duduk di sini gitu. Berarti 3 anak itu bisa duduk di kursi kedua. Nah, kemudian kalau dia duduk satu anak pertama berarti di sini tinggal 2 orang yang bisa. Kursi ketiga. Nah, demikian dengan di sini. Jadi nggak ada posisi lain gitu. Jadi makanya bisa kita buat banyak kemungkinan. Banyak kemungkinannya berarti boleh kita tuliskan menjadi 2 faktorial kali 3 faktorial bisa ya. Nah, ini adalah 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Berarti 2 kali 6. Jawabannya adalah 12. Oke, demikian caranya.
Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 10 ya. Nah, ini adalah soal yang terakhir untuk part yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part yang berikutnya ya. Nah, oke. Siswa, ini ada siswa 2 orang, 3 orang, 8 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, jadi sumbangannya yang 2 orang itu 4.000, yang ini 3.500, yang ini 3.000, yang ini 2.500. Maksudnya 4 orang menyumbang 2.000 gitu ya. 2 orang menyumbang 4.000. Dari tabel di atas sumbangan rata-rata yang dikumpulkan oleh siswa adalah 2.700, 2.750, 2.800, 2.850, 2.900. Nah, oke, gampang nih ya. Adik-adik mungkin masih ingat konsepnya rata-rata adalah ya, rata-rata adalah jumlah data atau jumlah data dibagi dengan banyak data, ya kan? Nah, atau boleh kita buat juga misalnya sigma FI kali XI per sigma F gitu. Nah, jadi gimana nih? Berarti inilah yang namanya X-nya ya. Di sini X-nya, yang ini FI-nya. Berarti ini frekuensinya ya, frekuensinya. Di sini frekuensi, di sini XI-nya. Oke? Nah, berarti ini frekuensi. Nah, oke, sekarang kita jawab. Langsung ya. Berarti 2 kali 4.000 ya kan, ditambah 3 kali 3.500 ditambah 8 kali 3.000, oke, ditambah, nah ini menjadi 3 dikali 2.500 ditambah 4 kali 2.000 ya di sini ini. Jadi nggak nampak ya. Ini jumlahkan 2 tambah 3 tambah 8 tambah 3 tambah 4. Oke. Nah, jadi bukan dibagi 5 karena 5 kotak, bukan. Ini 8.000 ya kan? Tambah 3 dikali 3.500 berarti sekitar 10.500 ya. Oke, ini 24.000. Kemudian yang ini 7.500. Kemudian yang ini adalah 8.000 gitu. Oke, kita bagi dengan 5 tambah 8, 13. 13 tambah 7, 20 ya. Berarti 8.000 tambah 8.000, 16.000. 16.000 tambah 24.000, 40.000. 40.000 tambahkan 10.000, 50.000. 50.000 tambah 8 berarti 58.000 ya. 58.000 ya kan? 58.000 dibagi 20. Nah, ini coret berarti di sini 5.500 bagi 2 berarti 2.900. Oke, jawabannya adalah E. Nah, demikian cara menyelesaikan soal untuk prediksi atau soal asli dari Politeknik. Nah, jadi mudah-mudahan Anda terbiasa menjawab-jawab soalnya, karena ingat, soal Politeknik itu adalah soalnya sama untuk semua Politeknik yang ada di Indonesia, cuma dia nanti soalnya yang diacak. Jadi adik-adik persiapkan materinya, materi yang perlu dibahas-bahas itu apa-apa saja. Oke, terima kasih. Kita lanjut video berikutnya di informasi berikutnya, the next video. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, kemudian share kepada teman-teman yang lain, karena berbagi itu lebih bagus dibandingkan kita hanya belajar sendiri. Terima kasih, semoga sukses, salam para bintang.